Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah di Gereja GKJ di Jawa Timur, baik secara tatap muka maupun secara streaming yang nanti akan kita upload pada jam 9 di YouTube channel GKJ Ngadilan Jawa Timur. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita beribadah, kita akan bersama-sama menyimak berita gereja Minggu tanggal 14 Maret 2021. Romawi pertama, undangan. Rapat pengurus Vita Ragabata pada hari ini Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 10 di Gereja Induk Purwo Dininggratan. Yang kedua, rapat pengurus Pepanan Geraha Manunggal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 10 di Gereja Geraha Manunggal. Yang ketiga, pendadaran kelompok Jagalan 1 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 18 di Gereja Induk Purwo Dininggratan. Romawi 2, agenda masa Paskah tahun 2021 dengan tema Menjadi Manusia Paskah. Yang pertama, Minggu Prapaskah keempat pada tanggal 14 Maret 2021 nanti bersama dengan akan dilaksanakan peneguhan pengurus komisi dan pengurus wilayah. Yang kedua, Minggu Prapaskah kelima pada tanggal 21 Maret 2021. Yang ketiga, persetujuan doa masa Paskah dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021. Minggu Prapaskah ke-6 tanggal 28 Maret 2021 bersama dengan Minggu Palmarum. Untuk itu kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah secara tatap muka dimohon membawa daun palem. Yang kelima, ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 pukul 18 di Gereja Induk Purwo Dininggratan. Yang keenam, ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 akan dilayani sakramen perjamuan di Gereja Induk pada pukul 6.30, di Gereja Losari pada pukul 18 dan di Gereja Geraha Manunggal pukul 18. Sebelum mengikuti pelayanan sakramen perjamuan baik secara tatap muka maupun streaming, sebelumnya dimohon mengikuti pendadaran kelompok atau pendadaran secara streaming pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 18. Yang ketujuh, ibadah Sabtu Sunyi akan dilayani pada tanggal 3 April 2021, dilayani di Gereja Induk pada pukul 18. 8. Ibadah Minggu Paskah pada tanggal 4 April 2021 di Gereja Induk pada pukul 5 dan pukul 18 akan dilayani di Gereja Geraha Manunggal dan di Gereja Losari. Romawi 3, yang menghantarkan khotbah pada pagi hari ini Bapak Pendeta Wijaya Dwi Nugroho SSI, organis Ibu Rini, pemandu puji Ibu Widi dan Ibu Desi, petugas LCD dan multimedia adalah dari Komisi Multimedia. Jemaat dimohon untuk bisa membangun suasana khidmat dalam ibadah ini. Terima kasih. Untuk itu Bapak Ibu kasih, kami undang untuk berhimpun, kita menghadap Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan memasuki peribadatan. Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberikan anugerahnya. Mari bangkit berdiri menyambut rahmatnya dengan puji dan syukur kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama dan yang keempat. Allah hadir bagi kita. Just
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini dikhususkan di dalam pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini kita diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Kita agungkan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 212 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami, betapa banyak noda dan celah. Kami sujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama. Tuhan, kami tak ingin lekat pada dosa, kami ingin lekat padamu, dan kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu, kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 29 bait yang pertama. Betapa hina
bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17 demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 128 sebagai wujud penerimaan kita tentang berita anugerah dari Tuhan. Bersama-sama bait yang pertama. Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akan kita dengan orang kudus, kenal kasih yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini, bertemu dengan saudara-saudara kami, keluarga kami di rumah, saudara kami dalam iman dan perjuangan di gereja kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami meminta berkat-Mu berupa hikmat kebijaksanaan, karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Tanpa hikmat dari Engkau kami tidak akan mengerti mengenai firman-Mu. Tanpa kekuatan dari Engkau kami tidak akan mampu melaksanakan firman-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan serta kekuatan dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada yang terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya yang dilakukan dalam Allah. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang melaksanakannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Selamat pagi saudara terkasih. Shalom alaihim. Bapak Ibu dan saudara terkasih, apa barometer seseorang itu mencintai atau mengasihi kita? Atau barometer kita dalam mengasihi, sewaktu kita mengasihi seseorang? Apa pertanda, tanda bahwa kita mengasihi orang atau sebaliknya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Apa yang dilihat? Perlakuannya kah? Oh, dia berlaku baik kepada saya, berarti dia mengasihi saya. Saudara, pembunuh berantai pun juga akan berlaku baik terhadap calon korbannya sebelum ia melakukan aksinya. Lalu apa yang menjadi barometer pertanda bahwa kita mengasihi orang tersebut atau orang tersebut mengasihi kita? Ya, tentunya ialah nilai-nilai pengorbanan yang kita lakukan atau sebaliknya. Kita mengasihi keluarga, tentu kita akan berkorban untuk keluarga. Kita mengasihi pasangan kita, tentu kita akan berkorban juga untuk pasangan kita. Begitu juga sebaliknya, jika keluarga atau pasangan mengasihi kita, apapun akan mereka lakukan untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 21 dengan tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Dalam pasal yang ketiga ini Yesus sedang bercakap-cakap dengan Nikodemus. Ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama ya di ayat yang 1 sampai yang ke-13, Nikodemus dan Yesus membahas tentang manusia baru, lahir baru dan sebagainya. Yang kedua, Yesus dan Nikodemus membahas mengenai betapa besar kasih Allah kepada dunia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan Allah mengasihi manusia? Ya, Tuhan Allah bukan hanya mengasihi manusia, tetapi mengasihi dunia. Apa wujud dari kasih Allah kepada dunia? Tentunya memberi kehidupan dan memberi keselamatan kepada dunia melalui penyelamatan terhadap manusia. Jadi Tuhan Allah ini sebenarnya ingin menyelamatkan dunia, tetapi diawali dengan penyelamatannya kepada manusia. Mengapa kok kepada manusia, tidak langsung kepada dunia? Ya karena manusia inilah yang akan, atau kita inilah yang akan membawa keselamatan di dalam dunia ini. Kitalah agen-agen keselamatan kepada dunia. Dari keselamatan itu ya, yang merupakan anugerah kasih Allah, dunia dan kita akan menerima kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Tuhan Allah mengasihi dunia. Ia memberi kehidupan kepada dunia. Tuhan Allah mengasihi manusia. Ia memberi keselamatan dan kehidupan kepada manusia itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kita manusia,
kita manusia juga dapat memberi kehidupan untuk sesama kita, untuk lingkungan kita, untuk komunitas kita. Kira-kira bisa atau tidak Bapak Ibu? Kita memberi kehidupan kepada sesama kita, kepada lingkungan kita, kepada komunitas kita, kepada orang lain, bisa atau tidak? Halo? Kok mboten wonten ingkang jawab, bisa atau tidak Bapak Ibu? Kok ragu-ragu, bisa atau tidak? Ada yang bilang bisa, tapi ragu. Nah, ya memang benar, bisa. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memberi kehidupan supaya komunitas kita ini mempunyai kehidupan, berasa hidup, supaya gereja ini hidup, supaya lingkungan kerja kita hidup, supaya keluarga kita ini juga hidup dan sebagainya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita memberi kehidupan kepada mereka semua. Apakah kita harus bekerja lalu memberikan hasil dari jerih payah kita untuk menghidupi mereka secara materi? Ya monggo, tapi itu kehidupan secara materi. Kehidupan bisa secara materi dan non materi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai kehidupan, memberi kehidupan secara non materi. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sewaktu kita membaca Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 21, pasti kita akan terpaku dengan salah satu ayat hafalan yang ada dalam pasal ini. Ayat pinten Bapak Ibu? Ayat hafalan dalam pasal ini ya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Jawa, awit saka gedene sih katresnane Gusti Allah marang jagat nganti panjenengane masrahake putra ontang-anting supaya wong sing percaya marang Sang Putra ora nemu karusaan nanging duwenono urip langgeng. Nah, ya Tuhan Allah mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, lalu apa yang kita karuniakan, kita berikan kepada sesama kita? Kita berikan kepada komunitas kita berikan kepada gereja kita, kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, yang kita berikan hanyalah satu, kasih. Yang kita berikan kepada komunitas kita adalah kasih kita berikan kepada keluarga kita adalah kasih kita berikan kepada gereja kita adalah kasih kita. Kasih, apa itu kasih? Dalam Yohanes 3 pasal 3 ayat 16 dalam bahasa Yunani, hoti tauson agapenes hoteos ton kosmo. Kata kasih dalam bahasa Yunani dalam teks asli ini menggunakan kata agapesens dari kata agape yang berarti ketulusan. Dengan kata lain kita dapat memberi suatu hal supaya gereja kita ini hidup, supaya keluarga kita tetap hidup, ruang kerja kita tetap hidup, komunitas kita tetap hidup. Itu ialah hanyalah satu. Kita melakukan segala sesuatu di dalam gereja kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita, semua kita lakukan dengan ketulusan. Berbeda Bapak Ibu, sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan dengan sesuatu yang kita lakukan hanya dengan asal-asalan atau ya biasa-biasa saja. Itu akan berbeda. Jangankan kita melakukan suatu pelayanan dengan ketulusan, kita bernyanyi saja menggunakan ketulusan dengan hati yang tulus, suaranya pun juga akan berbeda. Itu baru bernyanyi. Belum lagi kita melayani dengan tulus.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketulusan dapat memberikan kehidupan bagi setiap yang ada di sekitar kita, keluarga kita, gereja kita, tempat kita bekerja, lingkungan kita, sesama kita. Dengan ketulusan ini, mereka semua akan merasakan mengenai arti hidup. Mengapa mereka merasakan arti hidup? Ya karena mereka juga sudah merasakan suatu kehidupan. Dan sebentar lagi pada hari ini akan dilaksanakan peneguhan badan pembantu majelis, komisi dan sebagainya. Firman Tuhan pada hari ini juga dapat memberi semangat kepada pengurus-pengurus yang akan dilantik, bahwa kita semua harus melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Karena dengan ketulusan itu kita akan memberi kehidupan atau menghidupkan segala sesuatu yang menjadi objek kita. Memberi kehidupan bagi gereja kita akan semakin hidup, ngeremboko, guyub rukun. Memberi kehidupan bagi keluarga kita akan tercukupi, bunga, bahagia dan sebagainya. Memberi kehidupan bagi tempat kerja kita, tempat kita semakin produktif dan sebagainya. Memberi kehidupan bagi lingkungan kita pun juga akan terasa lebih hidup. Hanya satu yang harus kita berikan, ketulusan. Lakukan semuanya dengan tulus. Sama seperti Tuhan melakukan segala sesuatunya, menyelamatkan dunia, memberi keselamatan bagi manusia, itu semuanya dengan tulus. Amin. Saat hening sejenak. Yang telah disampaikan pada hari ini, Minggu 14 Maret 2021, akan dilaksanakan peneguhan dan pelantikan pengurus komisi serta pengurus pepantan atau wilayah. Oleh karena itu, perkenankan majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus komisi, pengurus pepantan atau wilayah yang telah mengakhiri masa baktinya dalam kerjasama membantu tugas pelayanan kemajelisan. Jemaat yang terkasih, berikut akan kami bacakan surat keputusan majelis perihal pengangkatan dan penetapan pengurus komisi serta pengurus pepantan atau wilayah. Surat keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Gandekan Solo Timur nomor 021 sampai nomor 027 / SKPA MAJ / Romawi 3 / 2021, Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa Gandekan Solo Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat dan menetapkan sebagaimana nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus komisi. 1. Komisi Anak, Ketua Emi Witaningsih. Mohon berdiri di depan. 2. Komisi Remaja Pemuda, Ketua Indah Kusuma Wardani. 3. Komisi Warga Dewasa dan Adiyuswa, Ketua Heran Tuko. 4. Komisi Multimedia, Ketua Yosua Panca Pamungkas. Masa bakti komisi tanggal 3 Maret 2021 sampai 10 Maret 2024. Kemudian pengurus Pepantan atau wilayah. Yang pertama, pengurus Pepantan Losari, Ketua Immanuel Heri Suyanto. Pengurus Pepantan Geraha Manunggal, Ketua Heran Tuko. Pengurus Wilayah Utara Gabata, Ketua Agus Riyono. Masa bakti tanggal 3 Maret 2021 sampai 2 Maret 2024. Yang kedua, pengurus komisi dan pengurus Pepantan atau wilayah bertanggung jawab terhadap Majelis Gereja Kristen Jawa Gandekan Solo Timur. Yang ketiga, demikian keputusan ini ditetapkan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 11 Maret 2024, Majelis Gereja Kristen Jawa Gandekan Solo Timur, Ketua Penatua Amang Darwianto. Selanjutnya kepada Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI kami persilahkan untuk menghantarkan doa peneguhan dan berkat. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang diberitakan dalam warta gereja, hari ini akan dilaksanakan pelantikan badan pembantu majelis gereja. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja sebagai buah karya penyelamatan Allah terpanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus dilakukan. Majelis gereja menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi, dapat mengangkat badan pembantu majelis gereja dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun kewajiban dari badan pembantu majelis gereja ialah 1. Melaksanakan tugas bagaimana yang digariskan oleh majelis gereja. 2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada majelis gereja secara periodik maupun pada akhir tugasnya. 3. Membuat, menyimpan dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen maupun hal-hal yang lain berkaitan dengan tugasnya dan menyerahkan semua itu kepada majelis gereja pada akhir tugasnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih lagi pada anggota badan gereja pembantu majelis yang telah terlantik, agar jelas bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas badan pembantu majelis gereja dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebagai orang yang diselamatkan, apakah saudara mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? 2. Apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui majelis gereja untuk menjadi anggota badan pembantu majelis gereja serta bersedia melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab?
ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana tanggapan saudara semua? Iya, dengan sepenuh hati. Maka dari itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberi berkat kepada saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Badan pembantu gereja tetap berdiri. Kita akan bersama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil anak-anak-Mu untuk membantu kami dalam pelayanan, yaitu badan pembantu majelis gereja. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau saja yang memampukan mereka dalam melayani Engkau melalui gereja ini. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terlantik, dipersilakan untuk berbalik menghadap jemaat. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih, inilah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah menyerahkan dirinya, segala kepentingannya untuk melayani Tuhan di gereja kita. Mari kita bersama-sama bekerja, memberi kehidupan di gereja ini, memajukan gereja ini bersama saudara-saudara kita yang sudah diteguhkan ini. Dipersilahkan kepada saudara yang sudah diteguhkan untuk duduk kembali, monggo. Marilah saudaraku, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan iman pengakuan kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima, firman yang kami terima, dan kawan yang kami terima dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah kami mengetahui ada beberapa saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini untuk beribadah. Mungkin karena pembatasan usia yang diberlakukan, mungkin karena kondisi fisik yang tidak begitu sehat. Maka dari itu kami memohonkan berkat supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia atau sedang mengalami suatu sakit tertentu. Kiranya Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan. Allah kami yang hidup, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati gereja-Mu GKJ Gandean Solo Timur dimanapun berada, baik di wilayah utara, selatan ataupun tengah. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai kami semua, Engkau satukan kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, setiap pergumulan yang ada di gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap hamba yang melayani di tempat ini, kiranya Engkau berikan kekuatan.
Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, ya Allah kami, kiranya juga Engkau memberkati bangsa negara kami, bangsa negara Indonesia. Kau tahu pergumulan bangsa negara kami ini, pandemi belum selesai, perekonomian belum stabil, tapi kami yakin, kami percaya bersamamu kami akan kuat menghadapi semua ini, melewati semua aral dan lintangan ini. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah kami. Kau juga berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin kami di rumah tangga kami masing-masing, supaya bangsa, negara, kota, lingkungan dan keluarga kami menerima berkat, kemurahan, kecukupan dari Engkau serta kebahagiaan dan keselamatan yang boleh kami rasakan. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14, adalah landasan firman Tuhan sebagai dasar kita menyerahkan persembahan kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperlihatkan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan yang kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata, sikap dan perbuatan kita. Pelengkap Kidung Jemaat 179 bait yang pertama. Kasih paling
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Oh